Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di tahun yang baru ini, di hari yang baru ini. Semoga Allah selalu menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita agar kita bisa lebih lagi untuk beriman, bertakwa, dan menjalankan amal-amal soleh di tahun yang baru ini. Untuk materi pembelajaran hari ini yaitu pelajaran ke-7 tentang berani. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah dan doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sikap berani Nabi Shaleh alaihi salam. Nabi Shaleh alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shaleh alaihi salam memiliki sifat yang berani. Beliau memimpin dan menyelesaikan masalah yang dialami oleh umatnya dengan baik. Setiap masalah yang ada diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Sikapku atau sikap kita yaitu kita harus berani berbuat baik atau berbuat benar. Contoh sikap berani dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu berani dalam berkata jujur. Yang kedua, berani dalam membela kebenaran. Yang ketiga, berani dalam bertanya. Yang keempat, berani dalam mengusulkan pendapat. Dan yang kelima, berani bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat. Nabi Shaleh alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan beliau adalah pemuda yang taat yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shaleh alaihissalam diutus untuk kaum Samud yang hidup di bekas reruntuhan kaum Ad. Kaum Samud ternyata lebih pandai daripada kaum Ad. Mereka mampu membangun lagi jalur irigasi yang sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Berkat kaum Samud, negeri tandus itu bisa dibangun kembali. Bangunan di tempat itu megah dan mewah. Gunung-gunung dipahat menjadi istana yang indah. Tanah di tempat itu juga subur, pepohonan yang hijau, buahnya lebat. Hasil panennya selalu melimpah ruah. Seluruh kaum Samud pun hidup sejahtera dan tercukupi. Namun keberhasilan itu justru membuat kaum Samud lalai dan sombong, dan mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Mereka menganggap rezeki yang diperoleh bukan karunia dari Allah, melainkan hasil usaha mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Shaleh agar berdakwah untuk kaum Samud agar mereka kembali ke jalan yang benar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata,
Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Al-Quran Surah Hud ayat 61. Kaum Nabi Saleh alaihissalam berkata, Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Al-Quran Surah Hud ayat 62. Demikianlah kaum Nabi Saleh alaihissalam merasa bingung di hadapan kebenaran. Mereka mengira bahwa Nabi Saleh alaihissalam tersihir. Mereka meminta kepadanya agar didatangkan mukjizat yang membuktikan bahwa ia memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Al-Quran Surah Hud ayat 64. Diriwayatkan bahwa batu gunung pada suatu hari terpecah dan keluar unta. Unta itu lahir melalui cara yang tidak umum. Unta itu merupakan mukjizat dengan sebutan Naqatullah, yang artinya unta Allah. Itu berarti bahwa unta tersebut bukan unta biasa, namun merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula kaum Samud sangat terkejut. Berimanlah beberapa orang di antara mereka, namun sebagian besar tetap berada dalam kekafiran. Kebencian terhadap Nabi Saleh alaihissalam berubah menjadi kebencian kepada unta itu. Mulailah mereka membuat persekongkolan untuk melawan unta itu. Tokoh mereka berkata, Kita harus menyelenyapkan Saleh di jalan kita. Kita harus membunuh untanya, dan setelah itu kita akan membunuh Saleh. Lalu ada 9 laki-laki menyerang unta itu. Akhirnya unta itu terkubur. Allah mengisahkan di dalam Al-Quran, maka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 29. Nabi Saleh alaihissalam mengetahui apa yang terjadi. Lalu dengan gagah berani beliau pun marah menemui kaumnya. Nabi Saleh tetap berseru bahwa mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut kepada azabnya. Namun kaum Samud tetap menentang. Kalaulah azab itu ada, maka datangkanlah. Akhirnya Nabi Saleh berkata, Bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Al-Quran Surah Hud ayat 65. Setelah itu Nabi Saleh alaihissalam meninggalkan kaumnya. Kemudian datanglah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan mereka setelah 3 hari. Maka pada hari keempat ada teriakan yang keras yang menghancurkan gunung dan membinasakan apa saja yang ada. Kemudian bumi pun berguncang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Alangkah dahsyatnya azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering yang dikumpulkan oleh yang punya kandang binatang. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 30-31. Tugas hari ini yaitu sebagai berikut. Berilah tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Kemudian jawablah tugas ayo berlatih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa langsung di WA ke WA pribadi Bapak, dan jika tugasnya sudah selesai dikerjakan mohon dikirim ke WA pribadi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.